Jadi di antara ulama yang mengatakan sombong tak sombong haram hukumnya, atau ada namanya Imam Ibn Arabi, Imam Az-Zahabi, Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Mereka ini ya masing-masing punya dalilnya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, bahwa masalah isbal ini hukumnya kalau tidak sombong hukumnya makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin berhenti dalam masalah bab yang menjelaskan tentang izar Rasulullah SAW. Izar itu adalah sarung Rasulullah SAW. Di mana kita berhenti pada hadis Ubaid bin Khalid Al-Muharibi, yang mana di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi daripada Ash'as bin Sulaim. Dia berkata, sami'tu ammati, aku mendengar bibiku bercerita tentang pamannya. Bibi bercerita tentang pamannya. Bibi ini namanya Ruhum bintul Aswad, sedangkan paman daripada Ruhum ini namanya sahabat Ubaid bin Khalid Al-Muharibi. Jadi Ubaid bin Khalid Al-Muharibi ini bercerita, qala baina ana amshi bil Madinah, ketika aku berjalan di kota Madinah, idza insanun khalfi yaqul, tiba-tiba ada seseorang dari belakangku menyahut, berkata, irfa izar, naikkan kaki sarung, fa innahu atqa, karena dengan begitu itu lebih membawa kamu untuk lebih takwa, wa abqa, dan lebih tahan lama di kain kamu. Aku menoleh ke belakang, fa idza huwa Rasulullah SAW, tiba-tiba dia adalah Rasulullah yang menyahut tadi itu, rupanya Rasulullah SAW. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, innama hiya burdatul malha. Ya Rasulullah, ini pakaian-pakaian malha, warnanya sudah kusam. Pakaian apa namanya? Pakaian pekerjaan, pakaian kerja, bukan pakaian mahal, bukan pakaian yang sifatnya mewah, tapi pakaian sehari-hari untuk bekerja. Warnanya itu ya malha, loreng atau apa gitu. Artinya dia ngeyel gitu, atau memberi alasan kenapa dia kebawahkan pakaian, dia pakai pakaian itu sampai mengurai ke tanah. Maka Rasulullah suruh dia untuk naikkan kaki sarung. Maka dia bilang, ya Rasulullah, ini pakaian biasa, pakaian kerja. Qala amalaka fiyya uswatun. Dalam kitab itu yang diterjemahkan itu salah ya. Dia bilang, dia menerjemahkan amalaka fi uswa. Itu jauh sekali itu, amalaka fi uswa. Kalau bahasa sebenarnya amalaka fiyya uswa. Fi itu fiyya. Daya bertasdid di situ. Kalau penerjemah itu kalau tidak hati-hati, tahu dia lagi ilmu sorof, maka diterjemah salah dalam mencetak Arabnya, salah menerjemahkan. Nah, kalau amalaka fi uswa, tidakkah kamu punya teladan? Maknanya. Nah, kalau dia amalaka fiyya uswa, itu pertanyaan, itu artinya Rasulullah tanya dia, tidakkah kamu mau menjadikan aku sebagai teladan? Menjauh dari mana ya? Tidakkah kamu punya teladan? Rasulullah sampaikan amalaka fiyya uswa,
tidakkah kamu mau menjadikan aku sebagai, aku itu mengancam itu. Fanazartu, jadi tidakkah kamu menjadikan aku sebagai teladanku? Itu kan dia. Apa itu saya teladani Rasulullah. Fanazartu, lalu aku melihat ke kain Rasulullah. Fa idza izaruhu ila nisfi saqi. Saya lihat rupanya kain Rasulullah separuh betisnya. Maka dia dituntut oleh Rasulullah SAW untuk menjadikan beliau sebagai. Coba lihat kain saya ini. Tidakkah kamu mau mencontoh saya? Nah, lihat saya. Maka saya lihat, rupanya separuh betis. Bapak Ibu sekalian, jadi di sini dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita tangkap. Ini yang penting bagi kita dari hadis ini. Pertama sekali, kalau ada orang yang kita lihat berpakaian dia seorang muslim kemudian berlebihan dalam berpakaian, khususnya celana, sarung, sampai mengurai ke tanah, itu nampak bagi kita. Maka disyariatkan kita untuk menegurnya, mengingatkannya. Ini kan mencontoh Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah, dia menegur Ubayd bin Khalid al-Muharibi ketika dia melihat kain Ubayd itu mengurai ke tanah. Lalu Rasulullah angkat sarung. Itu yang pertama. Kemudian dalam hadis itu kan ada fa innahu atqa, bahwa dengan kita mengangkat kain itu lebih dari atas dua mata kaki sampai ke tengah betis, itu lebih membawa kepada takwa. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa memakai pakaian ataupun memiliki pakaian sarung, itu celana sampai pertengahan betis, itu dan menjaga supaya tidak sampai menutup dua mata kaki. Itu adalah termasuk ketakwaan dalam menjaga hati, ya, supaya takwa, kebersihan hati. Berusaha kita supaya kain jangan dibawa dua mata kaki, apalagi terurai ke tanah. Itu dari hadis tadi itu. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan atqa wa anqa, lebih membawa kepada takwa dan lebih membawa kepada kebersihan, lebih bersih. Kalau dia pakai di pertengahan betis, maka itu bagaimana, apa hubungan dengan takwa pakaian setengah betis? Sebagaimana yang pernah kita jelaskan, ini kebiasaan orang Arab. Kalau dia menguraikan kainnya sampai menyeret-nyeret tanah, itu pertanda hati tak bersih. Itu memiliki sifat sombong dan angkuh. Nah, orang susah berpakaian dia sampai menyapu-nyapu tanah, karena kain zaman itu susah. Dan itu tradisi orang Arab waktu itu. Kalau mereka pakai pakaian di bawah itu biasanya, kebiasaannya itu orang-orang angkuh, sombong. Maka dengan menghindar dari penampilan yang membuat kita atau penampilan sombong angkuh tadi, dinaikkanlah mata ujung kain kita itu ke tengah betis. Dengan begitu terhindar hatinya dari sifat sombong, dari sifat angkuh, sehingga hatinya bersih, lagi menjaga ketakwaan kepada Allah. Kemudian juga berarti itu apa? Itu kebersihan hati dengan takwa. Tapi dengan diangkat juga dia tidak menyentuh ke tanah, maka kain celana dan sarung kita itu bersih secara fisik. Maka harus bergabung antara atqa wa anqa, membuat hatimu bersih dari sifat sombong dan kainmu bersih dari kotoran.
Berarti ada dua kebersihan yang harus kita jaga. Yang pertama, kebersihan hati dan jiwa. Tapi jangan berhenti kayak umum, kotor. Yang penting ini hati bersih. Tidak juga begitu. Tapi gabung kedua-duanya. Kain bersih, hati bersih. Tapi ada pula orang kalau kainnya itu rapi, bersih, disetrika sampai apa namanya itu size-nya itu kayak pisau kan. Asal rusak size sedikit, nggak mau dia pakai gitu. Setrika. Nggak apa-apa, bersih rapi. Tapi kainnya bersih, hati kok kotor. Nggak juga. Nah, tapi harus seimbang. Hati bersih. Jadi zahir batinnya itu yang diinginkan orang Islam. Lahir bersih, batinnya juga bersih. Di sini hadis ini. Jadi kalau kita berbicara tentang kebersihan lahir dan batin, hadis ini bisa menjadi dalil. Nah, salah satu contoh bagaimana agama mendorong kita untuk bersih lahir dan batin, yaitu seperti hadis dalam masalah Rasulullah menegur orang yang memiliki pakaian mengurai ke tanah dan menyapu. Maka Rasulullah perintahkan supaya dia angkat kainnya itu sampai ke setengah betis di atas kedua kaki. Lalu beliau memberikan alasan kenapa harus kamu angkat. Karena itu membuatmu lebih bertakwa kepada Allah, terhindar kamu dari sifat sombong dan angkuh, dan kain kamu pun akan lebih bersih dari kotoran. Nah, itu pelajaran dari hadis itu ya. Bahwa hadis ini memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan zahir dan batin. Kemudian juga tidak bisa kita kesolehan secara zahir itu menunjukkan kesolehan secara batin. Kemudian ini juga hadis ini menunjukkan supaya kita membumikan ataupun memarakkan, membiasakan supaya kita itu di tengah-tengah masyarakat itu menyebarkan kebaikan, ketaatan, kemudian menyebarkan apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian bagaimana supaya kita berperan menjaga masyarakat supaya mereka tidak terjerumus kepada melakukan hal-hal yang dilarang, baik secara zahir ataupun secara batin. Nah, sehingga Rasulullah untuk apa Rasulullah menegurnya? Supaya masyarakat itu tidak ada manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang kotor. Supaya apa? Kalau semua saling menegur, maka sehingga anggota masyarakat itu semuanya nanti membudayakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan terhindar mereka daripada hal-hal yang bersifat maksiat. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa masing-masing kita itu harus berperan dalam menyebarkan sunnah Rasulullah. Dan kalau kita melihat hal yang timpang, jangan didiamkan, tetapi kita ikut mengingatkan, sehingga kesuksesan kita ini sebenarnya secara kolektif itu adalah tergantung kepada kerjasama kita sama-sama supaya kita melihat, menegakkan kebenaran. Maka tidak boleh kita cuek. Memang ada dalam Quran itu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, Allah katakan alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi kata Allah,
Ayo orang yang beriman, jaga masing-masing diri kami. Masing-masing kita pertama menjaga diri kita masing-masing, supaya diri kita ini selalu kita arahkan kepada hal-hal yang baik, dan kita jaga, kita pagar diri kita supaya tidak terjerumus kepada maksiat dan melawan syariat. Maka Allah katakan alaikum anfusakum, masing-masing kamu jaga diri. Tetapi menjaga diri itu kan tidak cukup kita hanya baik pada diri kita. Melihat orang tak baik lalu kita diam. Maka di sini kita diperintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga Allah mengatakan kebaikan kita atau kita menjadi umat terbaik itu karena kita saling meluruskan. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang pernah dilahirkan Allah ke muka bumi. Kita adalah umat terbaik. Kenapa Allah mencap kita umat yang terbaik? Karena kita umat yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Itu penting. Maka di situ ayat itu alaikum anfusakum, jaga diri kamu. Kalau kamu sudah menjaga diri, la yadurrukum man dhalla idza hadaitu. Tak ada bahaya bagi kamu, tidak akan membahayakan kamu orang-orang yang sesat, orang-orang yang berbuat maksiat, selama kamu mendapat petunjuk atau berada di dalam petunjuk. Maka kapan seseorang baru disebut dia adalah petunjuk? Ketika dia menjaga diri dan menyebarkan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka orang yang nampak mungkar, istrinya tak berjilbab, diam saja. Anak tak berjilbab, diam saja. Anak tak solat, diam saja. Itu orang dapat hidayah. Itu tanda orang tidak tanda itu. Jadi kalau kamu mendapat hidayah, maka gimana? Jaga dirimu, jaga keluargamu. Jadi begitu juga masyarakat kita. Kalau ada orang lihat kepada kemungkaran, itu tidak ada. Tapi kalau kita sudah perbaiki diri kita jaga diri, kemudian kita nanti ada orang yang tak benar, kita ingatkan, kita apakan. Setelah itu tetap juga mereka mau terasinkan itu. Itu baru bahwa penyimpangan mereka tak akan membahayakan kita. Tapi laksanakan dulu amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau kita tak tegur, diam saja, maka kita ikut berdosa. Diam terhadap kemungkaran, itu kemungkaran sendiri. Jadi kita diperintahkan untuk supaya punya semangat dan selalu. Tapi kadang orang ditegurnya, tapi dia sendiri tidak melakukan. Itu salah juga. Itu mulai dari diri, itu terkembangkan. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa dakwah mengajak orang kepada yang benar, menghindar orang kepada yang mungkar atau yang salah, itu tugas semua kita. Tidak terkecuali. Masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Siapa saja di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka harus dia merubahnya. Kalau bisa dengan tangannya, tidak bisa dengan mulutnya, tak juga bisa, maka dengan hatinya. Itu yang paling kecil. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa memakai pakaian sarung sampai di bawah 2 mata kaki, apalagi terurai ke bumi, itu dilarang. Karena Rasulullah SAW menyuruh supaya diangkat, dinaikkan. Kemudian kalau dia mengatakan walau qala sahibul af'alu khuyala, jadi
kalau seandainya dia beralasan saya tidak melakukan ini karena sombong, maka bagaimana? Nah, begitu pula Nabi ketika Ubay bin Khalid al-Muharibi mengatakan innaha burdatun malham. Maksud dia itu adalah karena dia tahu kenapa Nabi suruh angkat, karena itu tradisi orang Arab menunjukkan sombong. Saya pakai ini tidak sombong ya Rasulullah. Kan itu tidak sombong. Oleh karena itu saya uraikan begini sampai ini ke tanah atau di bawah menutup mata kaki. Karena pertama ini pakaian biasa. Tak ada niat saya menyombongkan diri dalam pakai seperti ini, seperti orang-orang lain. Walaupun dia jawab seperti itu, tapi Rasulullah juga ngotot. Maka kata Rasulullah, amanaka fiyya uswah. Tidakkah kamu mau mencontohku, menjadikan aku contoh? Maka dilihatnya kain Rasulullah setengah betis, lalu diangkatnya langsung. Artinya apa? Walaupun tidak menunjukkan sifat sombong, tidak ada niat sombong untuk itu, maka dia tetap disunnahkan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, para ulama berbeda pendapat di dalam masalah isbal ini. Maka jumhur ulama, kebanyakan ulama ya, mereka mengatakan bahwa hadis-hadis yang melarang memakai kain sarung atau celana di bawah mata kaki itu muqayyadah, itu disyaratkan apabila dia uraikan itu sampai mata kaki karena sombong. Maka apabila dia memakai sarung atau celana menutup dua mata kaki dan itu tak ada niat sombong sama sekali, di situ kebiasaan memakai kain sutra. Maka di sini kata jumhur ulama, intafa lam yakun al-isbal muharram. Jadi sepakat ulama kalau seandainya kebanyakan ulama kalau untuk sombong itu haram. Tapi kalau tidak untuk sombong, bukan ada niat sombong bagi seperti itu, celananya menutup dua mata kaki tapi tak ada niat sombong sama sekali, maka dia tidak haram hukumnya. Nah, cuman bagaimana hukumnya? Apakah makruh atau boleh? Jadi walaupun tidak haram, tapi apakah makruh atau tidak? Ada yang mengatakan bahwa afdalnya itu setengah betis. Kalau dia menutup dua mata kaki karena sombong, sepakat itu haram. Tapi kalau dia menutup tidak karena sombong, maka di antara ulama mengatakan tetap haram karena dia menutup. Tapi kebanyakan ulama mengatakan itu hukumnya cuma makruh, tidak sampai kepada haram kalau seandainya itu bukan karena sombong. Ini pendapat siapa ini? Hanya makruh. Jadi hukum terendah orang memakai celana atau sarung menutup dua mata kaki itu makruh. Banyak kalau dia menutup dua mata kaki pakai celana tidak sombong, maka makruh hukumnya itu minimal. Tapi sebagian ulama walaupun tidak sombong tetap hukumnya haram. Kenapa? Itu kan persoalannya. Apa hukum orang pakai celana atau pakai sarung, pakai jubah menutup dua mata kaki? Pertama, kalau dia lakukan itu karena sombong, maka hukumnya haram. Kalau dia lakukan itu karena kebiasaan bukan karena sombong, maka sebagian ulama mengatakan tetap haram walaupun tidak sombong. Nah, itulah pengajian sebagian ustaz-ustaz yang ada di Riau. Di
dia berpendapat dengan pendapat ini, ya kan ada ulama sebenarnya. Itu fatwa ulama ikutinya itu disebar-sebarkan di sini. Nah, tapi sebenarnya kalau kita merujuk kepada ulama yang empat, maka umpamanya kalau dia tidak kena sombong tapi kena kebiasaan saja, ya, atau kena faktor lain, kan? Maka bagaimana pendapat ulama yang empat? Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan makruh, tidak sampai kepada hak. Tapi ada di antara ulama, kalau kita lihat umpamanya Malikiyah apa mereka mengatakan itu haram. Jadi ada ulama mengatakan makruh, kalau tidak sombong mengatakan haram. Di antara ulama yang menyebutkan hal itu seperti Imam Al-Baji, kemudian Nafrawi, kemudian di antara ulama besar Syafi'iyah yang mengatakan makruh adalah Imam Nawawi, Syekh Zakaria Al-Ansari, ya Ramli, Hafiz Ibnu Hajar Al-Haythami dan lainnya. Begitu juga kalau di kalangan Hanabilah ada namanya Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Muflih dan lainnya, dan juga Imam Murdawi. Dan kita juga Bapak Ibu sekalian, kita nukillah sebagian apa kata ulama. Di antaranya Imam Asy-Syaukani, yang ahli hadis, yang dia mensyarah Al-Muntaqa dalam bukunya Nailul Awtar. Maka dia katakan waqad arafta ma fi hadisil bab min qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar, innaka lasta mimman yaf'alu dzalika khuyala. Dia pernah Abu Bakar memakai kain itu sampai 2 mata kaki, menutup 2 mata kaki. Maka dia mengadu ke Rasulullah, salah kerja saya Rasulullah, salah kain saya Rasulullah. Kata Rasul, tidak, karena kamu melakukan itu bukan karena sombong. Atau begitu. Nah, maka kata Imam Syaukani, berarti sebab diharamkan. Apa sebabnya? Diharamkan memakai sarung kain di bawah mata kaki adalah karena sombong. Maka kadang-kadang maka orang yang memakai pakaian seperti itu bisa kena sombong, bisa kena lain. Oleh karena itu harus hadis itu katanya ditafsirkan kepada sombong. Kalau ada hadis yang dibawa 2 mata kaki masuk dalam neraka, maksudnya apa? Dia 2 mata kaki kalau dia lakukan itu karena sombong. Nah, ini kata Imam Syaukani. Maka dia katakan fi hadis Jabir bin Ali annahu kharaja makhraj al-ghalib yakun al-wa'id fi hadis. Tapi ada hadis Rasulullah yang menyebutkan secara umum, pokoknya apabila lebih daripada mata kaki maka itu haram. Nah, ini sebenarnya kenapa Rasulullah langsung haram finnar, kata Rasulullah. Sama dengan orang bilang apa? Tidak ada dan surga penyogok itu dalam hadis haram. Cuma Rasulullah menyebut neraka. Kan sama. Kalau Rasulullah bilang siapa yang menguraikan kaki celananya atau kain sarungnya dibawa ke mata kaki finnar, maka dalam neraka. Maka Rasulullah menyebut dalam neraka itu menunjukkan bahwa itu haram. Dari mana dapat oleh haram? Kaidah oleh ulama usul fikih bahwa apabila larangan itu diancam dengan neraka, berarti itu menunjukkan pekerjaan itu diharamkan. Itu kaidahnya, ya. Maka tidak perlu setiap yang haram adalah haram. Ini haram bukan begitu. Caranya ada ustaz gitu, ya. Jadi sekarang ada hadis tidak pakai sombong dalam itu. Kalau Abu Bakar, kamu tidak sombong dalam masalah. Tapi ada hadis semua di bawah mata kaki finnar. Nah, berarti tidak ada di situ kaitan sombong. Apa kata Imam Syaukani? Itu kharaja makhrajal ghalib. Rasulullah sebenarnya menyebut itu. Kenapa tidak ada di situ dimuat kata sombong? Karena biasanya orang yang
memakai kain sampai mengurai menutup dua mata kaki di kalangan orang Arab waktu itu biasanya sombong. Kalau saudara akan begitu. Nah, jadi di sini. Jadi katanya orang yang mengatakan, maksudnya ulama mengatakan seluruh isbal itu adalah haram, maka dia mengambil hadis Jabir namanya. Di mana hadis Jabir itu tidak membedakan antara sombong dan tidak sombong. Dan bahkan kaidah mereka, setiap orang yang memakai sarung ataupun celana menutup dua mata kaki itu pasti sombong. Nah, begitu. Jadi kaidah mereka. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Mana ada banyak orang pakai begitu tidak ada sombong. Nah, kemudian banyak pula. Tapi kenyataannya banyak orang memakai itu tidak ada terlintas sedikit pun di hati pikirannya itu untuk angkuh dan sombong. Tapi karena kebiasaan. Nah, maka di sini supaya hadis itu bisa diamalkan semuanya, kata Imam Syukani, satu mengatakan itu sombong, satu mengatakan itu umum. Pokoknya asal isbal haram. Tidak bisa lagi. Nah, kalau kita pakai nanti seluruh isbal haram itu apa hadis yang ini yang menunjukkan sombong bagaimana? Nah, maka untuk supaya semuanya diamalkan, maka apa pendapat yang mendengar? Kalau sombong hukumnya haram, kalau tak sombong hukumnya makruh. Jadi begitu. Kemudian dia memasang kaidah usul fikih dalam hal ini, wa hamlul mutlaq ala muqayyad wajib. Jadi menafsirkan hadis yang mengatakan seluruh pakaian yang di bawah mata kaki di dalam neraka, itu kan umum. Hadis ini harus dikait ataupun ditafsirkan dengan hadis begini maknanya itu. Kalau semua orang yang memakai pakaian dua mata kaki karena harus ditafsirkan begitu. Karena ada hadis lain. Maka Ibnu Taimiyah sendiri dia katakan dalam kitabnya Syarhul Umdah, maka dia mengatakan setelah dia memaparkan seluruh hadis-hadis tentang isbal, maka dia mengatakan begini, wa hadhihi nususun sharihatun fi tahrimil isbal ala wajhil maqyalah. Ini nas-nas yang menunjuk, yang jelas tegas, lugas mengharamkan isbal kalau karena sombong untuk menyombongkan diri. Itu hadis-hadis. Maka kemudian wal mutlaq minha mahmumun al muqayyad. Tapi hadis-hadis yang menunjukkan umum. Jadi dia katakan ini hadis haram isbal karena sombong. Itu hadis-hadis yang umum bagaimana? Harus ditafsirkan dengan hadis yang muqayyad, yang ada di situ membatasi dengan sifat sombong. Nah, kenapa umum saja di sini ada sifat sombong, sini umum? Nah, karena itu kharajal makhrajul ghalib. Karena biasanya kata Ibnu Taimiyah, orang yang memakai kain seperti itu karena memperlihatkan keangkuhan. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan sumakala wa li anna ahaditsa aktsaruha muqayyadah bil khuyala. Apalagi kebanyakan hadis-hadis tentang larangan isbal itu rata-rata ada bersyarat yaitu sombong. Jadi lebih banyak riwayat itu yang menjelaskan kalau sifat sombong. Ada yang umum, tapi umum itu lebih sedih. Nah, maka jangan pula hadis umum dipakai itu hadis sombong gimana? Nah, di sini rancunya. Kan ada Ustaz, pokoknya asal dia melihat isbal haram lagi. Sampai dia ekstrimnya lebih pula dari ulama lagi dia. Padahal dia baca mah. Kalau dia lihat orang isbal sholat, batal sholat katanya. Karena ulama ada mengatakan gitu. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi. Kalau jadi imam dia dilihatnya jemaah. Siapa sarungnya yang di bawah kaki? Enggak dulu. Sebelum diangkat oleh jemaah itu udah takbiratul ihram dia. Angkat celana. Padahal Rasulullah kan kalau memulai sholat itu
itu sawu sepuh luruskan sawu. Kalau dia enggak, irfa'u siyabakum, naikkan kaki. Kalau di Indonesia gitu kan kacau soal nanti. Suruh semua jemaah itu gulung kaki sarungnya, kaki celananya ke setengah betis. Kapan mulai takbiratul ihramnya? Dan terjadi di masjid. Tihannya satu. Baru takbir itu. Ada juga yang begitu tuh. Baru terjadi di mana? Imamnya itu ekstrim sekali. Pilihannya satu-satu ke sana. Hancur. Kena jemaah ini tidak sabar. Ketika dia berjalan ke sana, maju aja satu orang jadi imam. Allahu Akbar. Terpaksa jadi imam. Saking kesannya jemaah. Itu terlalu ekstrim. Sampai berjalan diperiksa satu saat. Nah, yang ini lengah-lengah. Ikan. Ini apa ini maksudnya? Maju dia itu. Allah akan cari ribut itu namanya. Lah kadang-kadang mempraktek itu ada orang ekstrim masalah-masalah begitu. Nah, ini kan ulama sudah bahas. Kalau sombong haram, kalau tidak sombong ya minimal tingkatnya makruh. Kalau makruh itu tidak mungkar, maka tidak harus kita. Karena makruh itu kan kalau dikerjakan tidak ada masalah. Tapi lebih baik ditinggal, kan itu lebih baik aja. Maka dia tidak mungkar yang makruh. Karena masih ada sifat boleh di situ, tidak ada dosa. Tapi yang tetap kata beliau, ya kalau kita mau mengikuti Rasulullah mencari sunnahnya itu adalah meninggikan pakaian. Ini Ibnu Taimiyah katakan itu. Karena orang itu selalu berguru kepada Ibnu Taimiyah. Sekarang gimana pandangan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini? Ibnu Taimiyah juga rupanya memakai dalam hadis-hadis khuyala hamlul mutlaq ala al-muqayyad. Sebagaimana ulama-ulama Syafi'i di antaranya Imam Nawawi. Nah, maka di sini kan kafas sunnatu taqsir siyab. Yang sunnah adalah yang meninggikan pakaian kita, sarung kita ke di atas dua mata kaki. Nah, jadi batasnya di mana? Jadi jangan boleh berlebihan antara pertengahan betis dan di atas mata kaki sendiri. Itulah batasnya. Tapi sebagian yang ekstrim sampai di bawah lutut sedikit. Lihat seperti ini pakai rok ya, pakai sudah kayak rok aja lagi dia. Akan berlebihan. Berlebihan segala sesuatu tak indah. Nah, jadi itu batasnya kata Ibnu Taimiyah. Fama fawqal ka'bi fala ba'sa bihi. Nah, kalau seandainya dia di atas dua mata kaki walaupun sedikit tidak ada masalah. Itu satu kaki saja. Kan itu. Nah, tapi kalau sudah sampai mengurai ke bawahnya, nah itulah masuk ke dalam khilaf tadi. Kalau sombong haram hukumnya. Kalau tidak sombong tidak masalah. Jadi di antara ulama yang mengatakan sombong tak sombong haram hukumnya, ada namanya Imam Ibn Arabi, Imam Az-Zahabi, Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Nah, mereka ini ya masing-masing punya dalilnya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian bahwa masalah isbat ini hukumnya kalau tidak sombong hukumnya makruh. Kemudian berikutnya sudah masuk tidak azannya? Belum ya? Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwa seorang dai, jadi kan Rasulullah tadi kan melarang itu. Kamu apa kata Rasulullah? Jangan pakai naikkan kain kamu ke setengah betis. Jadi ya Rasulullah kain saya ini misalnya tidak bersombong Rasulullah, ini kain biasa. Ya kamu mau nggak menjadikan saya sebagai contoh? Lihatnya kan Rasulullah setengah betis. Lalu dia, maka dalam riwayat lain orang ini semenjak dia melihat itu sampai matinya dia tak pernah lagi
Ini menunjukkan apa? Kan Rasulullah berarti ya. Kalau kita menyuruh orang, maka kita sendiri harus mengamal. Jangan nyuruh orang aja, kita sendiri. Nah, maka dari itu antara ilmu dan amal harus nyambung, harus bersama, menggabung. Nah seperti Rasulullah, dilarangnya orang, dia sendiri juga menghindar dari larangan itu. Jadi dia menjadi contoh. Maka ketika dilihat oleh dia, bagaimana Rasulullah astagfirullah sama baru dia. Nah, bahkan kadang-kadang contoh itu lebih berkesan daripada omong. Kalau kita suruh orang tapi tak nampak contoh, tapi kalau dia nampak contoh nak ngomong pun kadang-kadang orang akan ikut. Nah, ini jadi bagaimana Rasulullah ya, sehingga orang puas begitu. Karena dia sebelum menyuruh orang dia sendiri berbuat, sebelum dia melarang orang dia sendiri sudah mencegahnya. Silakan azan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sambung sedikit bahwa hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan dunia, bahwa syariat ini mengarahkan kita untuk hidup baik di dunia baik di akhir. Maka bagaimana supaya, kan Rasulullah mengarahkan ini lebih bersih untuk pakaian kamu, dan juga ini lebih takwa. Takwa itu kan nanti lebih kepada akhirat, bekal kita. Kemudian bersih itu adalah apa kita kehidupan kita di dunia. Berarti Islam itu menggabung antara masalah dunia dan seimbang. Jadi jangan dunia saja mengabaikan akhirat, dan jangan juga akhirat saja mengabaikan dunia sama sekali. Nah, kemudian kenapa disuruh meninggikan kain sampai setengah betis? Ini menunjukkan bahwa Islam melarang kita berlebihan dengan segala sesuatu. Kemudian Islam menganjurkan kita jangan membuang-buang harta kepada yang tidak perlu. Nah, kan pakaian itu kalau sampai ke tanah pula terurai dia, kan tidak ada pentingnya. Apa pentingnya tanah? Nah, itu sombong. Kalau bisa dia setengah betis, berapa itu? Mungkin ada setengah, kalau dia tinggi setengah betis, nah itu barangkali kain ke bawahnya hampir 1 meter tuh, setengah meter. Coba kalau yang setengah meter itu dimanfaatkan untuk yang lain, nah, akan lebih bermanfaat daripada dia pakai tapi tidak butuh, karena yang butuh itu cuma setengah betis. Nah, itu tuh. Maka di sini ini menunjukkan bahwa dilarang untuk melakukan yang namanya Islam. Maka dalam Al-Quran Allah juga membimbing kita di dalam bagaimana kita memakai nikmat Allah. Tidak masalah pakai. Maka di dalam Al-Quran ada ayat kulu washrabu wala tusrifu. Kamu makan silakan, dan silakan kamu minum, silakan pakai, tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan mudarat untuk sisi ekonomi. Kalau sebab 1 miliar orang isbal semuanya, coba berapa kain itu yang sia-sia? Maka minimal setiap orang sia-sia pakaiannya kalau diambil ukuran setengah betis, kemudian semuanya isbal ke bawah. Minimal setiap orang 1/4 meter atau mungkin 10 cm lah. Atau kalau 4 meter berapa itu? 125 itu 15. Kalau sampai 1 miliar orang 15 itu berapa kain itu? Itu kira-kira berapa itu? Setiap orang berlebih pakai pakaian 15 set. Yang berlebih itu jumlahnya 1 mil. Kira-kira kain berapa itu? Nah, itu kan, itu seharusnya kan bisa itu untuk menjadi kain orang yang dalam pengungsian. Bisa menjadi kain untuk orang-orang miskin yang tak bisa beli kain. Nah, mubazir itu, padahal itu tak diperlukan. Maka di sini, subhanallah, ulama, maka agama membatasi separuh
Di separuh betis itu. Yang ke bawah itu mubazir, israf, berlebihan. Nah, ini apa namanya? Petunjuknya supaya jangan menyia-nyiakan harta, namanya idha'atul mal. Maka kalau kita berlebihan, kita tidak bisa mengatur. Seperti apa? Islam juga mengatur bagaimana supaya ekonomi ini tersistem, ya kan? Jangan membelanjakan harta itu kepada hal yang sia-sia, karena itu berbahaya untuk keutuhan ekonomi kehidupan bersama. Kalau orang berlebihan, nah, kemudian Allah tidak mencintai pada orang berlebihan. Kalau orang berlebihan, banyak faktor nanti krisis ekonomi, terjadi inflasi, terjadi kesenjangan sosial. Sudah terjadi kesenjangan sosial, nanti banyak kriminal, banyak kejahatan. Kalau sudah banyak kriminal kejahatan, hidup tidak aman. Nah, mana itu sempit. Padahal aman itu menjadi tujuan hidup bersama. Apa gunanya duit banyak tapi kacau? Rumah besar, mobil mewah, tapi orang perampok sini, perampok sana, tidak tenang. Maka aman itu nikmat. Jadi kalau Allah sudah menghukum manusia, kalau mereka berbuat hal yang tidak dari Allah, maka nikmat bisa menjadi azab. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Itu luar biasa teguran. Allah memberikan contoh kepada kalian sebuah negeri, sebuah kampung yang dulu kampung itu aman, tentram, aminatan mutmainnah. Kemudian rezeki melimpah, ya'tiha rizquha. Rezekinya melimpah, datang dari seluruh arah. Di bawah minyak, di atas minyak, dalam laut ikan, kekayaan semua. Nah, tapi mereka tidak pandai menggunakan itu. Itulah Islam punya ekonomi syariah. Maka ekonomi itu ya salah satunya mengatur produksi, mengatur distribusi, dan yang penting lagi mengatur konsumsi. Jangan sampai penggunaannya berlebih. Nanti kalau berlebihan, yang seharusnya faktor ekonomi itu bisa merata, tak jadi merata. Maka di sini kalau dalam Al-Quran itu fakafarat bi an'amillah, tidak pandai mereka mengaturnya. Padahal rezeki banyak, maka malah kufur nih. Maka apa resikonya? Fa'adzaqahu Allahu libasal ju'i wal khawf. Orang yang melimpah nikmat yang Allah berikan, maka karena mereka tak pandai menggunakan, kufur, maka Allah timpakan kepada mereka kelaparan. Dan apa? Kalau sudah kelaparan, tidak aman, ketakutan di dunia. Maka kata pepatah orang, kita mati, ayam mati di atas lumbung, mati kelaparan di atas lumbung padi. Dia di atas padi dah mati kelaparan. Ya Allah. Kemudian itik mati kehausan, berenang di atas kehausan air, menderita hidup padahal nikmat di mana-mana. Kenapa? Karena kita tak pandai mengelok, diserahkan mengelolanya kepada orang yang tak beriman dan tak bertak. Sudah susah hidup kita. Nah, kita nongkrong-nongkrong di warung kopi, nongkrong sini, nongkrong sana. Tanah diserahkan sama
bumi yang kaya, orang yang mulia. Karena di bumi kita ada emas kuning, ada emas putih, ada emas hitam. Ada yang hijau juga. Ada emas hitam. Emas hitam itu minyak. Tapi yang dapat minyak kita siapa? Kita yang salah, karena kita menu-menu aja. Diambil orang. Kita memilih nongkrong. Orang ambil emas kita, bertonton emas kita habis. Kita susah hidup. Sudah susah hidup, azab oleh pajak. Kekayaan diambil mati kita. Bima kanu yasna'un. Yang salah kata siapa? Kita yang salah. Oh, yang salah pemerintah, pusat apa? Yang salah pemerintah. Pemerintah itu siapa yang menunjuk? Kita juga. Kita yang menunjuk. Karena saya sendiri aja. Sabarlah dalam penderitaan. Sabar dalam penderitaan. Jangan disesal-sesalkan orang menikmati. Maka di sini Bapak Ibu tak pandai memberdayakan insyaallah. Itulah ada satu hadis lagi yang tentang seperti kalau kita baca tentang aku lupa hadza wa sallallahu alaihi wa sallam subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa bil